Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera buat kita sekalian. Saya mengajak kita bersaat teduh sejenak beribadah kepada Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan bersama pada pagi ini, saya ambil dalam kitab Kejadian 2 pasal yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, itu begitu jelas bahwa perintah pertama yang disampaikan oleh Allah kepada manusia pertama itu yakni melakukan pekerjaan. Itu berarti bahwa kita sebagai manusia melakukan pekerjaan atau bekerja itu adalah bagian dari perintah yang ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Sehingga teologi bekerja itu adalah merupakan suatu hal yang memang harus kita lakukan sebagai umat manusia, sehingga sudut pandang kita dalam melakukan pekerjaan itu jangan kita pahami sebagai suatu beban. Jangan kita anggap bahwa bekerja itu adalah merupakan suatu hukuman, tetapi memang bekerja itu awalnya dan itu adalah perintah utama yang diucapkan oleh Allah kepada umat manusia. Dan kalau kita perhatikan konsep pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Taman Eden ini, pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu ya bukan pekerjaan seperti pekerjaan-pekerjaan yang senang-senang saja, tetapi ada suatu taman yang harus dikerjakan, yang harus dilindungi, yang harus diusahakan. Mengusahakan artinya untuk mendatangkan kebutuhan hidup, dan juga konsep Taman Eden itu harus dipelihara oleh manusia yang telah diperintahkan oleh Allah itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam melakukan pekerjaan harusnya kita pahami bahwa itu adalah bagian dari pelayanan yang kita lakukan kepada Allah, bukan merupakan beban atau bukan merupakan penghukuman yang Allah turunkan dalam kehidupan umat manusia. Karena memang awalnya manusia diciptakan dan perintah pertama yang diberikan oleh Allah kepadanya yakni melakukan pekerjaan. Dan secara konteks bacaan kita ini Bapak Ibu Saudara, perlu kita pahami kenapa Musa sebagai penulis kitab Taurat ini menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Kita harus tahu bahwa selama ini pemikiran bangsa Israel itu telah dirubah pola pikirnya oleh bangsa-bangsa Mesir, apalagi di bawah pemerintahan Firaun pada saat itu, karena mereka memahami bahwa bangsa Israel itu sepenuhnya adalah budak, karena langit dan bumi itu adalah ciptaan dewa matahari. Itu pemahaman orang-orang Mesir, sehingga bangsa Israel yang diperbudak zaman itu betul-betul menganggap bahwa apa yang ada dalam muka bumi ini bukan milik mereka. Mereka hanya mengerjakan karena mereka itu adalah budak yang hanya dipekerjakan oleh bangsa-bangsa Mesir pada saat itu. Tetapi Musa menuliskan dalam kitab Kejadian ini, sehingga perlu kita pahami bahwa kitab Kejadian ini bukan hanya serta-merta menceritakan tentang kisah penciptaan Allah, tetapi ada maksud untuk merubah pola pikir bangsa Israel yang selama ini memahami bahwa apa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan dewanya orang Mesir, yaitu dewa matahari yang disembah oleh Firaun dan bangsanya. Sehingga Musa meluruskan semua itu, bahwa Allah lah yang menciptakan muka bumi ini. Bahkan Allah telah menetapkan manusia, Allah telah mengambil manusia itu dan ditempatkan di Taman Eden supaya mereka dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan kehidupan mereka. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mengatakan bahwa yang menciptakan muka bumi ini beserta isinya itu adalah dewa-dewa lain, tetapi satu-satunya pencipta yaitu Allahnya bangsa Israel, supaya mereka memahami bahwa sungguh-sungguh Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang berkuasa di atas muka bumi ini. Dan kalau kita perhatikan bahwa dari kisah ini
untuk menguatkan bangsa Israel dan tentu kita semua, supaya kita tidak perlu khawatir dalam soal kebutuhan hidup. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah terlebih dahulu telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi kita. Allah telah menciptakan Taman Eden, Allah menciptakan dari proses penciptaan pertama sampai terakhir, supaya ada yang dikerjakan oleh manusia. Sehingga yang harus kita lakukan ialah melakukan pekerjaan, karena itulah bagian sebagai tugas kita. Dan bagian Allah yaitu memberkati pekerjaan kita. Sehingga yang harus kita pahami sekarang ialah bahwa sesungguhnya Tuhan itu telah menetapkan segala bentuk pekerjaan-pekerjaan bagi kita sebagai manusia. Tinggal bagian kita ialah bekerja, dan Tuhan yang menentukan berkat dan berapa hasil dari pekerjaan itu, karena Dialah yang memberkati pekerjaan kita. Sehingga pemahaman tentang kekhawatiran akan kebutuhan hidup harusnya kita demi perlahan untuk meninggalkan hal itu. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan Allah telah menciptakan semua pekerjaan bagi kita. Tinggal kita sebagai manusia apakah kita mau bekerja atau tidak. Bahkan kalau kita perhatikan surat-surat Rasul Paulus, jelas dikatakan di sana bahwa orang yang malas bekerja tidak usahlah mereka diberikan makanan. Sehingga dalam kitab-kitab Amsal itu begitu banyak memberikan nasihat tentang bagaimana kita sebagai manusia untuk rajin bekerja. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini bahkan seterusnya, saya mengajak kita semua untuk memahami bahwa apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini itu adalah bagian dari perintah Allah. Sehingga bekerjalah saudara-saudara sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bekerja jangan jadikan beban pekerjaan itu, tetapi bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita, bekerja sesuai dengan apa yang kita miliki, dan soal berapa berkatnya itu urusan Tuhan. Satu hal yang harus kita wajib lakukan yakni bekerja, tetapi bekerjalah juga ada batasnya. Jangan menjadi workaholic yang bekerja tanpa batas, karena kalau kita perhatikan konsep penciptaan ketika Allah menciptakan langit dan bumi dari awal sampai hari ke-6 itu, Allah juga beristirahat dalam setiap satu hari dalam melakukan pekerjaannya. Dia mengevaluasi pekerjaannya. Sungguh indah ciptaan Tuhan itu, menandakan bahwa Allah juga beristirahat dari pekerjaan yang dilakukan. Sehingga ya bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita, bekerjalah sesuai dengan apa yang kita mampu, bekerja sesuai dengan kebisaan kita. Jangan kita paksakan bekerja, dan jangan juga menjadi pekerja yang tanpa istirahat. Karena Tuhan tidak menyukai hal itu, tetapi biarlah pekerjaan itu kita kerjakan dengan baik, kita kerjakan dengan senang, jangan dijadikan beban, tetapi nikmatilah pekerjaan. Dan percayalah, karena bahwa Tuhanlah yang akan mengerjakan, yang akan memberkati setiap pekerjaan kita, ketika kita sungguh-sungguh menikmati pekerjaan itu. Dan pahamilah bahwa bekerja itu adalah bagian dari perintah Allah yang memang harus kita lakukan sebagai umat manusia. Pekerjaan Bapak Ibu Saudara tidak ada bedanya. Apapun jenis pekerjaan yang diberikan oleh Allah sesuai dengan talenta yang kita miliki, semua itu adalah pekerjaan yang benar di mata Tuhan. Ada yang memang diberikan talenta oleh Allah bekerja di dalam dunia pemerintahan, dalam perkantoran, tetapi ada juga yang memang diberikan kemampuan dan talenta oleh Allah untuk langsung turun di lapangan. Ada yang bekerja sebagai petani, pengusaha, pekebun, dan bekerja di sawah, dan masih banyak usaha-usaha dan pekerjaan yang lain. Pahamilah bahwa tidak ada pekerjaan yang tinggi dan tidak ada pekerjaan yang rendah. Apapun yang kita kerjakan, semua itu untuk kemuliaan Tuhan, dan semua itu Tuhanlah yang memberikan bagi kita. Jadi selamat beraktivitas, selamat bekerja, dan lakukanlah pekerjaan kita pada saat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhanlah yang akan memberkati pekerjaan kita. Mari berdoa. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai pada hari ini. Dan kini kami akan melakukan pekerjaan sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami mohon Engkau perlengkapi kami, berikanlah kami kekuatan dan kesehatan, karena kami tahu Engkaulah yang telah menetapkan pekerjaan bagi kami. Engkau yang telah menempatkan kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki masing-masing, sehingga kami akan bekerja sebagaimana apa yang kami mampu ya Tuhan. Dan kami mohon berkatilah pekerjaan kami sepanjang hari ini,
agar kami dapat memperoleh berkat-berkat dari setiap pekerjaan kami. Dan biarlah ya Tuhan Engkau menjaga melindungi kami sepanjang hari ini, menjauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, sehingga sepanjang hari ini bahkan seterusnya dapat kami lalui dengan baik karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Hidup kehidupan kami sepanjang hari ini, baik itu pribadi dan keluarga kami masing-masing, kami serahkan dan kami taruh ke dalam tangan kasih Allah. Ini doa kami, ini permohonan kami ya Tuhan, bersamalah dengan kami, karena kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.